Emang bener Pak Ahok nggak pernah ditawari jadi dirut Pertamina oleh Pak Jokowi? Anda seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Oh gitu Pak Ahok. Saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Nah kalau itu tadi Pak Ahok. Sekarang kita dengar dari Pak Basuki Cahayapurnama. Dia panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut setahun lalu itu toh. Ya. Oh jadi kalau Pak Basuki Cahayapurnama pernah ya ditawari jadi dirut ya. Nah terus kenapa Pak Basuki Cahayapurnama nggak jadi dirut aja? Kenapa jadi komut Pak? Terus kenapa? Saya masih bercanda. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok Pak. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Oh gitu ya Pak Basuki Cahayapurnama ya. Jadi komut Pertamina tuh karena lagi terapi golf, terapi apa itu tadi ya Pak ya. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Oh gitu ya Pak ya. Ada duit ada waktu ya Pak ya. Enak banget ya Pak ya. Pak Basuki emang paling top. Emang ya, petugas Partai Banteng asuhan Mama memang paling sering ngalamin yang namanya amnesia. Ya, amnesia atau lupa ingatan tentang apa yang dia sampaikan sendiri ketika mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu atau mungkin dalam artian kepentingan itu nutupi salahnya. Coba yang ini adalah keamnesiaan daripada si ex-komut Pertamina yang lagi sibuk bikin statement kesana kemari sampai keluar urat tentang bongkar-bongkaran Pertamina. Coba kalian lihat dulu. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut setahun lalu itu toh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah, terus kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok Pak. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Itu statementnya di 2024 sama si Najwa. Ya, dia ngomong bahwa dia ditawarin jadi dirut Pertamina oleh Pak Mul, tapi dia yang nolak. Tapi lain dulu, dan sekarang lihatin yang ini. Keamnesiaan si Pak ex-komut ini gimana? Di 2024, dia ngomong sama Najwa Shihab bahwa dia ditawarin jadi dirut oleh Pak Mul, tapi dia tolak karena ngerasa Pertamina udah oke, udah profit, dan juga dia mau terapi dirinya nih, happy-happy. Tapi di 2025 dia ngomong bahwa dia tuh cuma komut, dia tuh berapa kali minta jadi dirut, iya kan? Karena kalau tanpa jadi dirut dia nggak akan bisa ngeberantas kebobrokan yang ada di Pertamina. Lantas Pak ex-komut alias Pak Ahok, yang bener yang mana nih? Untuk melihat bagaimana seseorang, maka lihatlah rekam jejaknya. Untuk ini saya quote Pak Anies dan saya TOP Pak Anies. Nah, kalau kayak begini nih, berarti yang kemarin teriak-teriak, yang keluar urat, ngomong masalah bongkar-bongkar dan penjarakan, bahkan ngomong masalah rezim, gimana ya? Percaya apa enggak? Karena omongannya aja berubah-ubah terus. Amnesia selalu dialami sama orang-orang yang bernaung di Partai Asuhan Mama. Ahok, saya kasih tahu ya, kamu nggak perlu ngotot, karena kamu ini adalah komisaris, gajimu juga itu miliaran. Kamu harusnya nggak perlu ngotot seperti itu. Ngotot yang kamu lakukan adalah ngotot melakukan pengawasan jangan sampai terjadi maling di dalam Pertamina. Kamu ngotot-ngotot seperti itu nggak ada gunanya. Lalu apa fungsinya kamu? Pesan ini terkhusus kepada Ko Ahok. Anda itu bukan macan sejati, tapi macan ompong. Anda komisaris utama. Anda bilang Anda tidak punya kekuatan. Saya jujur aja tidak paham kinerja atau foksi daripada komisaris utama, direktur utama ya. Tapi yang pasti, Anda mengetahui itu sudah sejak lama. Tapi Anda tidak mau membongkar. Artinya ada dua. Anda ingin cari popularitas atau Anda tidak percaya kepada pemerintahan yang sekarang. Ya. Jadi sudah ayo ocehanmu itu ya. Kalau kau ingin negara ini bagus, sudah serahkan ke pemerintah data-data itu, serahkan ke Presiden Prabowo sekalian ya. Jangan di skip. Saya akan memberikan berita terbaru, berita hot, berita terpercaya.
Dan berita ini akan menggemparkan dunia perpolitikan Indonesia dan pemberitaan nasional, yaitu Ahok akan ditarget dijadikan tersangka KPK. Wow, kalian percaya sama saya? Kalau nggak percaya, ini lihat sendiri beritanya. Gimana? Sudah percaya kan sama saya? Ini bakalan jadi riuh-riuhnya pemberitaan perpolitikan nasional ini. Saya tidak sabar menunggu ini terjadi. Pasti sangat antara partai merah dan partai penguasa ribut-ribut. Nggak sabar, bagus. Menteri BUMN Erick Thohir bantah kecolongan di kasus korupsi Pertamina. Pak, kedabrus. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan pura-pura kecolongan, Pak. Bapak ini Menteri BUMN-nya loh, Bapak ini pemimpinnya, ya kan? Perusahaan-perusahaan BUMN itu yang mimpin itu Bapak. Gini. Contoh sederhananya, Bapak ini juragan bakso, punya 10 gerobak dan 10 karyawan lah. Setiap hari satu gerobak itu modalnya 1 juta dan untungnya 1 juta. Sudah jalan tuh yang jual bakso 1 orang. Kembali mereka bawa 500.000. Nggak ditegur, Pak. Nggak dievaluasi. Nggak diperiksa. Seharusnya kan mereka satu tukang bakso itu pulangnya membawa uang 2 juta, modal 1 juta, untung 1 juta, 2 juta, bawa 500.000. Nggak dilihat, kenapa ini kok 500.000, apakah hilang, apakah korupsi, apa-apa. Contoh kecilnya juragan bakso lah, Pak. Aduh, gimana Bapak ini masa nggak tahu sih? Kan Bapak tahu tuh modal BUMN itu semuanya berapa, ya kan, untungnya berapa. Masa nggak dievaluasi, masa nggak dilihat? Duh, Pak. Netizen, saya puasa mau ngata-ngatain Pak Erick ini takut dosa. Yuk coba kata-katain Pak Erick di komen ini. Duh, kesel. Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR maupun kemanapun. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus. Selain Timah dan Pertamina, ada korupsi di PT ASDP. Said Didu semprot Erick Thohir. Kenapa BUMN Bapak rusak semua? Baru sadar ya kalau Pak Erick Thohir ini Menteri BUMN. Pak Erick, Bapak selama ini kemana aja? Selama zamannya Bapak Jokowi, Pak Erick sudah menjadi Menteri BUMN dan Pak Erick Thohir ini kemana saja? Masa tidak mengetahui ada korupsi besar di BUMN? Atau jangan-jangan Pak Erick ini ikut menikmati korupsi yang ada di BUMN? Bapak dapat setoran? Iya. Pak Erick kalau tidak bisa dan tidak kuat dan tidak mampu menjadi Menteri BUMN yang baik, lebih baik Bapak mundur saja. Pak, lihat korupsi yang ada di BUMN ini besar, ratusan triliun. Bapak kemana aja? Bapak tidur hanya menikmati uang setoran saja ya Bapak? Itu kata netizen yang tidak suka sama Bapak Erick Thohir. Kalau saya ya suka sama Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir itu baik,
Menteri BUMN terbaik sepanjang abad. Sepanjang kehidupan manusia berada. Ya kan Pak Erik? Nanti aku dimasukin BUMN nih. Asik. Dirut Pertamina Patraniaga digaji 4,7 miliar per bulan. Namun masih korupsi 193,7 triliun. Nggak punya akhlak orang ini. Nggak punya moral. Nggak punya hati nurani. Woi Pak, yang kamu korupsi ini uang rakyat. Setiap hari orang itu bekerja mengumpulkan uang beli BBM. Tapi uangnya Anda korupsi. Kalau korupsi itu kayaknya penyakit ya. Penyakit yang tidak bisa dihilangkan. Cara menghilangkan penyakit korupsi ini ya dihukum death, ya kan? Gaji Bapak ini 4,7 miliar per bulan, berarti sehari sekitar 150 jutaan. Wow, mau makan apa Pak dengan gaji sehari 150 juta? Makan apa? Makan batu kali? Hah? Makan sepuasnya, seenaknya, sehari 100 kali makan nggak habis Pak. Gitu masih mengambil hak rakyat. Dasar Anda ini memang bajigur, bangsut. Apalagi yuk coba kata-kata ini yang jelek-jelek lah kepada koruptor yang satu ini. Kata-kata ini. Ternyata inikah alasan sebenarnya Ahok keluar dari Pertamina? Dari Pertamina, loh. Kok keluar dari Pertamina? Karena saya tidak sejalan sama bos saya. Terus saya bilang, ini bener loh. Ntar wartawan jangan goreng-goreng loh. Ternyata kan bener ya. Saya kaget juga loh. Waduh, bagaimana nanti keluarganya ya? Saya nanya, gimana kalau nggak ada gaji? Sip Bu. Pokoknya semuanya beres. Oke, silakan. Halo, saya ingin memberikan klarifikasi sedikit mengenai video wawancara saya di TV One yang ini. Segera lakukan sosialisasi bersama para influencer ini untuk tujuannya menenangkan masyarakat bahwa oplosnya itu salah kaprah gitu. Oplos dengan blending kan beda nih. Kalau blending itu resmi, kalau oplos kan kesannya itu kan manipulatif gitu. Oke, Mas Fitra gimana? Siap, bersedia mungkin? Hari ini saya dihubungi Pertamina untuk bilang bahwa bukan bensin oplosan. Saya sendiri tidak berani karena saya tidak tahu faktanya seperti apa. Saya masyarakat biasa, saya konsumen. Saya dengar dari Kejaksaan Agung ada oplosan. Kebetulan saya dengar pendapat di DPR tidak ada oplosan. Mana yang benar? Jadi kalaupun Pertamina mau mengembalikan kepercayaan, menurut saya yang dilakukan harus komunikasi publik yang tepat. Tidak harus melalui influencer. Oke, mungkin ada mau ditambahkan Mas Abra. Yang pertama, saya ingin memberikan keterangan sedikit ke Anda semua mengenai pernyataannya Pak Eri. Saya tahu betul bahwa niat Pak Eri itu baik. Beliau hanya memberikan saran kepada Pertamina kalau misalnya memang tidak bisa melakukan komunikasi publik yang tepat, yang baik, gunakan influencer. Tapi saya harus menanggapi karena saya takutnya kalau tidak saya tanggapi, pernyataan itu akan ditangkap publik sebagai influencer ini hadir untuk menutupi fakta gitu kan. Makanya di situ saya bilang bahwa kalau saya pribadi tidak akan berani menyuarakan sesuatu mau dibayar berapapun kalau saya tidak tahu fakta yang sebenarnya. Tapi saya tahu niatnya Pak Eri itu bukan niat buruk, tapi niat baik. Kemudian pada saat saya menanggapi Pak Eri, ada tabrakan suara antara saya dan presenternya sehingga seolah-olah saya berbicara hari ini Pertamina menghubungi saya, padahal sebenarnya ada kata walaupun yang tidak begitu terdengar. Jadi yang saya ucapkan ketika menanggapi Pak Eri yang bertabrakan dengan suara presenter itu adalah walaupun hari ini Pertamina menghubungi saya, baru kalimat selanjutnya. Jadi Pertamina tidak pernah menghubungi saya sama sekali, itu hanya perandaian untuk menanggapi dari pernyataan dari Pak Eri. Kemudian banyak yang berpendapat bahwa obrolan saya diputus oleh TV One dengan saya baru menyebutkan beberapa poin kemudian sudah ada tepuk tangan.
Well, keadaan di studio sebenarnya tidak seperti itu karena mungkin mereka menyangka saya sudah selesai dan nada bicara saya memang seakan sudah selesai, jadi mereka bertepuk tangan dan saya juga tahu waktunya sangat singkat di sana, jadi saya harus berbagi waktu dengan narasumber yang lain. Toh di berikutnya juga saya masih diberikan kesempatan untuk berbicara lagi gitu ya. Jadi itu hanya satu segmen gitu. Hal-hal yang belum saya sampaikan di situ ada di segmen berikutnya, di wawancara tersebut saya sampaikan. Nah, kalau harapan saya semoga momen ini bisa digunakan Pertamina sebagai institusi itu untuk berbenah diri, melakukan penyelidikan yang mendalam, bukan hanya yang sudah terjerat kasus, kalau bisa yang belum terjerat tapi ada penyimpangan di dalam juga harus dibersihkan, lakukan transparansi ke publik supaya kedepannya Pertamina itu bisa memperbaiki lagi standar pelayanan serta standar kualitas produknya, dan tentunya kita semua berharap Pertamina bisa kembali menjadi BUMN yang kita cintai bersama. Pak, alhamdulillah SPBU kita rame sekarang. Seberapa rame? Wah, rame banget sampai keluar-keluar iniannya, antriannya. Kenapa, Pak? SPBU kita nggak rame aja, kita diwajibin lebih mahal. Terus dari tempat izinnya beda, makanya kita kan nggak banyak. Itu nggak rame, apalagi sekarang ini rame. Ini ngapain lagi kak ini? Ini rame banget, Pak. Viral kita. Masuk berita? Masuk berita. Aduh. Halo, Pak? Halo, ini kami dari kantor pusat. Ini ada peraturan baru ya. Setiap pembelian di luar SPBU kami, selama pengisian, customer-nya harus kayang. Harus kayang, Pak? Saya 3 liter, Bang. Yang dirut, kalau aku yang dirut, mendingan diam. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Bukan. Kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Oke, lagu ini lagi viral banget nih. Judulnya itu kalau nggak salah maaf. Bayar. Lagian Sukatani ada-ada aja bos. Bikin lirik tuh yang bener-bener aja lah. Di salah satu liriknya dia bilang, mau bikin SIM bayar polisi. Hey, sejak kapan di Indonesia bikin SIM bayar? Gak pernah ada tuh. Bayar 600.000 dapat 2 SIM. Udah gitu rombongan, gak pernah ada bos. Terus ada lagi liriknya, mau jadi polisi bayar polisi. Ini konsepnya gimana? Gak mungkin dong mau jadi polisi tapi kita harus bayar dulu. Gak pernah terjadi bos. Itu adalah satu fitnah yang sangat luar biasa. Jadi intinya polisi di Indonesia itu sangat berintegritas dan sangat-sangat jujur.